5 miliar. Sudah ada banyak melobi saya. Ada banyak melobi. Yang jelas tulis dan aku bertanggung jawabkan. Itu potensi kerugian 5 miliar. Dan tidak digunakan itu barang. Pengadaan itu tidak digunakan dan itu pun sebagian tanda tangan fiktif. Palsu tanda tangan. Dan ini yang mengkritik dari dulu pertanian. Saya katakan ini musuh negara. Itu atas nama rakyat, bukan atas nama menteri. Enggak, aku membela rakyat kecil. Menteri Pertanian, Mentan, Andi Amran Sulaiman memastikan proses hukum terhadap seorang pengamat di bidang pertanian yang menyebar opini tanpa dasar dan terlibat proyek fiktif merugikan negara 5 miliar rupiah di Kementerian Pertanian sedang berlangsung. Mentan dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis mengatakan proses laporan pengaduan akan dipercepat dan saat ini telah masuk ke ranah penegak hukum. Kami sudah lakukan investigasi, dan penegak hukum telah menyimpulkan adanya kerugian negara. Proses hukum akan saya percepat karena banyak yang melobi kepada saya untuk dimaafkan. Saya tolak dan siap menghadapi risiko demi rakyat, kata Mentan. Menurutnya, pelaporan itu dilakukan atas dasar keresahan masyarakat, khususnya para petani yang merasa semangatnya dirusak oleh narasi-narasi negatif yang tidak berdasar. Pernyataan-pernyataan pengamat tersebut dinilai melemahkan upaya swasembada pangan yang saat ini mulai membuahkan hasil. Banyak yang sudah tahu siapa. Proses ini sudah berjalan hingga ke penegak hukum, ujar Mentan. Mentan mengungkapkan pengamat yang dimaksud bukanlah sosok asing di lingkungan Kementan. Kendati demikian, dia tidak menyebutkan inisial pengamat tersebut. Pengamat itu merupakan seorang guru besar dari perguruan tinggi ternama yang pernah memperoleh sejumlah proyek di Kementerian Pertanian. Namun, berdasarkan hasil audit internal, ditemukan 23 pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa. Barang yang diadakan tidak digunakan. Banyak proyek yang fiktif dan tidak sesuai kontrak. Setelah saya menjabat kembali, tidak ada lagi ruang untuk praktik korupsi. Karena itulah, dia mulai melancarkan kritik yang tendensius dan tidak berdasar, ungkapnya. Baginya, pengamat tersebut hanya bersuara lantang saat dirinya menjabat. Pada periode pertama kepemimpinannya, 2014-2019, kritik-kritik tajam kerap dilontarkan. Namun saat posisi Mentan dijabat oleh tokoh lain, 2019-2023, suaranya nyaris tak terdengar. Kritik keras baru kembali mencuat pada akhir 2023, tepat setelah Presiden kembali melantik Amran sebagai Menteri Pertanian. Mentan juga menyoroti bahwa sebagian besar kritik dari pengamat tersebut hanya didasarkan pada asumsi tanpa dukungan data yang valid. Kritik-kritik itu mencakup program cetak sawah, food estate, kebijakan wajib tanam bawang putih 5% bagi importir, hingga program pompanisasi. Pengamat ini juga mengkritik target swasembada pangan, menyebutnya tidak jelas. Bahkan terakhir, ia menuding program makan siang dan susu gratis rawan korupsi. Semua ini dilakukan bukan karena niat membangun, tapi karena kepentingan pribadi, tuturnya. Ia menegaskan bahwa Kementerian Pertanian sangat terbuka terhadap kritik yang membangun dan berbasis data. Kritik yang konstruktif justru diperlukan untuk mendorong perbaikan dan kemajuan sektor pertanian. Namun, jika kritik dilandasi motif pribadi, hal tersebut merupakan penyalahgunaan peran intelektual yang merugikan negara. Kami terbuka terhadap kritik. Yang kami tolak adalah kritik yang tidak sesuai data, manipulatif, dan punya agenda terselubung. Apalagi jika kritik digunakan untuk menyamarkan konflik kepentingan, itu adalah bentuk pengkhianatan, ucapnya. Diketahui, pengamat yang kini tengah dilaporkan ke penegak hukum itu sempat tidak bersuara kritis pada periode 2019-2023 karena diduga menerima proyek besar dari Kementan. Namun, saat ruang penyimpangan ditutup, kritik dengan nada menyerang kembali bermunculan. Inspektorat Jenderal Kementan telah melakukan audit investigatif dan menemukan proyek-proyek yang tidak sesuai kontrak, bahkan terindikasi fiktif. Total pelanggaran kontrak mencapai 23 poin, dan negara dirugikan hingga miliaran rupiah, tambah Mentan. Ia menambahkan bahwa integritas di lingkungan Kementerian Pertanian adalah harga mati. Siapapun yang terbukti merugikan negara, baik pengamat, mitra kerja, maupun pegawai internal Kementan, akan ditindak tegas. Ini adalah musuh negara. Jangan karena dia pengamat lalu merasa tak bisa disentuh hukum. Tidak ada pihak yang kebal hukum, termasuk pengamat bahkan pegawai Kementan sendiri. Kami tidak akan membiarkan koruptor berkeliaran di Kementan, dalam bentuk dan simbol apapun, tegas Mentan Amran. Namun demikian, Mentan juga menekankan bahwa kritik yang tidak berdasar justru berpotensi menimbulkan keresahan, terutama di kalangan petani yang tengah berjuang di lapangan.
Yang kami tolak adalah kritik yang tidak sesuai data, manipulatif, dan punya agenda terselubung. Apalagi kalau terbukti punya rekam jejak korupsi, ujarnya. Ia meminta publik untuk bersabar menanti proses hukum yang sedang berjalan. Pemerintah berkomitmen menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu. Mohon bersabar, proses ini segera tuntas. Yang bersangkutan akan segera mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, kata Mentan. Seorang pengamat akan dipenjara itu siapa? Jadi gini, mau jelas nggak? Ya, dengan baik-baik ya, jangan salah kutip. Yang pertama, saya tidak sebut nama, silahkan cari sendiri. Yang pertama ada oknum, ulangi. Yang pertama adalah pengamat kritik yang konstruktif. Kita butuh kritik membangun, kita sangat butuh. Karena sukses tidak bisa berjalan sendirian. Ini harus kolaborasi siapapun, termasuk pengamat. Dan saya berterima kasih kepada beberapa pengamat yang memberikan masukan pada pertanyaan. Contoh, mereka mengamat, memberikan kritikan, tapi kami terima kasih. Kenapa? Kita kalau mau besar, mau kuat harus menerima kritikan, mau menerima terbuka menerima kritikan. Karena yang membuat kita sukses adalah, bagian dari sukses adalah yang memberikan kritikan dan seterusnya. Nah itu, mengkritik, memuji, dua-dua adalah berkontribusi membangun negara, khususnya sektor pangan. Clear ya? Mengkritik konstruktif. Tetapi yang kami maksud adalah ada si A atau si B yang mengkritik dari dulu dan kami menganalisa yang kritikannya sebagian besar tidak konstruktif, bahkan kadang datanya salah. Nah, puncaknya adalah punya agenda. Di saat kami tidak menteri lagi, ikut proyek di pertanian, dan proyek itu sebagian hasilnya fiktif dan tidak digunakan. Kami sudah investigasi, kami serahkan kepada penegak hukum. Menurut kacamata saya, bukan hukum ya, kami lihat itu merugikan negara. Karena ada kalimat, nah jangan dipelintir, ada kalimat bahwa kok pengamat musuh negara. Yang musuh negara, saya tanya Anda, yang bertanya, kalau korupsi musuh negara enggak? Ini oknum dan ini musuh negara. Dan kami tidak akan membiarkan berkeliaran dengan simbol apapun di Kementerian Pertanian. Mau pengamat, mau apapun, kami beresin. Nggak boleh kami tinggal dia. Itu yang saya maksud. Bukan karena mengamatnya. Kalau ada mengamat pertanian, ini menarik. Tolong ditulis juga. Ada seorang profesor memberi masukan, Pak Mentan ada yang minta fee di kantornya. Aku lacak, aku pecat. Sekarang tersangka. Dan Anda boleh cek sendiri. Aku sudah tanda tangan pemecatannya dan tersangka. Surat tersangkanya sudah. Sudah. Itu. Jadi terima kasih kalau ada yang memberi masukan. Ada juga pejabat sampaikan ke saya bahwa Pak Menteri ada pegawai Kementerian Pertanian meminta fee. Aku pecat juga. Sudah saya tangkap. Jadi jangan karena dia pengamat, enggak kebal hukum, enggak boleh dong. Siapapun masuk di pertanian, di wewenang kami, berani bermain-main, pasti kami beresin. Jangankan pengamat, pegawai sendiri aku pecat. Padahal dia anak kandung, harus saya pecat. Apalagi pengamat masuk bermain-main, mau korupsi di pertanian, aku beresin. Clear? Kerugian negara, saya sebut boleh? Mau 5 miliar. Sudah ada banyak melobi saya. Ada banyak melobi. Yang jelas tulis dan aku bertanggung jawabkan. Itu potensi kerugian 5 miliar. Dan tidak digunakan itu barang. Pengadaan itu tidak digunakan dan itu pun sebagian tanda tangan fiktif, palsu tanda tangan. Dan ini yang mengkritik dari dulu pertanian. Saya katakan ini musuh negara. Itu atas nama rakyat, bukan atas nama menteri. Enggak, aku membela rakyat kecil. Kalau memang harus ada resikonya, aku yang terima. Tapi kami sudah siap segala sesuatunya resikonya demi rakyat Indonesia, demi petani Indonesia. Jangan disolimi, jangan kita berpura-pura. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.